لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Sabahul khair. Kaifa halukum? Sami sehat nggih, Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Kita absen terlebih dahulu. Pak Agus Santoso, Bu Ambar Hadiati, belum? Apa izin? Bu Ambar, belum. Bu Andi Endang hadirah. Bu Astuti hadirah. Bu Bekti Rianti, Bu Devi hadir. Bu Dwi Yuliarti hadir. Bu Eri Yuliani Putri izin. Bu Erni Maija hadir. Bu Eti Puji hadir. Bu Etika izin. Bu Handayani hadir. Pak Harsono, Bu Heni Yuniarti izin. Bu Hikmastuti hadir. Bu Lis Ismiati, Pak Muntorik belum ya. Bu Musinem, Pak Muslih belum. Apa izin? Belum ya. Pak Pujiarto, Bu Purbaningsih belum. Bu Rasmini, Bu Retni Astuti, Bu Rohani, Bu Rosidah hadir. Bu Salbiah izin. Bu Siti Khotijah, Bu Siti Nuryati, Bu Siti Rahayu, Bu Siti Sarifah, Bu Siti Sugianti, Bu Siti Surya, Pak Sugi Hartoyo, Pak Suharjo, Bu Sukarni, Bu Sumarsi, Pak Suparman hadir. Pak Supriyo hadir. Bu Surati hadir. Pak Wargono hadir. Bu Wasmiati hadir. Bu Wigati Ningsih hadir. Pak Aris belum ya. Bu Yeti, Bu Subekti Laraning Tias hadir. Bu Siti Nurrohayatun, Bu Sri Sugiyarti, Bu Nini Yudianti, Bu Yulianti izin ya. Pak Rohadi, oh sakit, syafahullah syifaan ajil. Bu Mei Nurhayati hadir. Pak Sugeng belum. Bu Wiji Astuti hadir. Sudah dipanggil semua? Samun sedaya nih. Yeah. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan terakhir sampai poin keberapa ya ibu-ibu, bapak? 13, 12. Ye. Saya malah nggak bawa buku. Halaman berapa? Halamannya halaman 11. Ye. Nomor 12. Sekarang berarti 13. Ya. Di kesempatan yang lalu poin Mas G, Fadhal Pak Mamet, di
Poin yang 12 itu berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat, gitu nggih. Kemarin kita sebutkan. Kalau nama-nama itu yang biasa kita kenal dengan Asmaul Husna. Yang di dalam Al-Qur'an itu ada yang menyebutkan berapa jumlahnya? 99. Namun perlu diketahui juga Bapak Ibu-ibu, yang 99 itu bukan berarti kemudian dimaknai hanya 99 itu gitu ya. Maksudnya adalah yaitu yang Allah kabarkan kepada kita, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Namun apakah kemudian lebih dari itu, wallahu a'lam. Ya, Allah yang lebih tahu. Dan tentunya ada banyak keutamaan, ya, Bapak Ibu-ibu, ketika orang itu mengetahui nama-nama Allah, kemudian menghafalnya, mengetahui maknanya, ya, kemudian dia mengamalkan konsekuensi dari orang mengimani akan nama-nama Allah, ini akan memiliki keutamaan yang sangat besar, ya. Termasuk juga adalah mengimani akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bedanya apa antara nama dan sifat, ya? Jadi sifat itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan perbuatan Allah. Sifat itu berkenaan dengan perbuatan Allah atau juga dengan apa yang ada pada nama Allah, ya. Jadi nama-nama Allah itu nanti mengandung yang namanya juga sifat, ya. Umpamanya di dalam Al-Qur'an disebutkan nama Allah adalah Sami'an Basiron, ya. Nama Allah itu apa? Sami, ya. Ya, Maha melihat dan Maha mendengar. Basiron, ya, Sami'un Basir atau Sami'an Basiron, ya. Sami'an Basiron. Ini sami' dari kata-kata sami'a, mendengar. Alias adalah kita menetapkan nama Allah adalah Maha mendengar. Atau kemudian kita menetapkan nama Allah Basiron dari kata-kata basor, itu melihat, ya. Berarti maksudnya adalah Allah itu maha melihat. Maka di dalam nama Allah ini pun terkandung sifat, ya. Berarti Allah itu, sifat Allah adalah mendengar dan melihat, ya. Namun bedanya adalah di antaranya kalau yang namanya nama itu mesti di dalamnya terkandung yang namanya sifat. Jadi ini tadi contohnya Allah, nama Allah melihat, maha melihat, berarti ya sifat Allah itu mendengar. Atau nama Allah maha melihat, basir, berarti sifat Allah juga mendengar, ya. Dan ketika kita menetapkan, meyakini bahwasanya Allah itu maha mendengar, maha melihat, tentunya itu sesuai dengan keagungan dan maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala, alias tidak disamakan dengan makhluk. Pendengaran Allah itu beda dengan pendengaran makhluk, ya. Apa yang terjadi di alam semesta, ya, apa yang dilakukan oleh seorang hamba seluruhnya, ya, termasuk juga hewan, ya. Kemudian apa yang jatuh dari pepohonan, tumbuh-tumbuhan, itu semuanya tidak luput dari penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehelai daun pun itu pun sudah ditulis, dicatat, ya, kapan jatuhnya buah itu, kapan matangnya, atau tidak matang malah jatuh menjadi busuk, itu semuanya sudah dicatat, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kuasa Allah, semua apapun
termasuk perbuatan hamba, ya. Kita bisa datang hari ini di madrasah ini bertemu dalam kondisi sehat walafiat, kemudian ada yang nggak masuk, itu semuanya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga apa yang menimpa manusia dari yang namanya musibah, itu ya sama. Semuanya sudah dicatat, tidak terlepas dari kuasa Allah. Maka ketika kita menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka itu sesuai dengan yang Allah tentukan dan tidak sama dengan makhluk. Ya. Kalau makhluk kan ya sama punya pendengaran kan gitu, nggih. Kita punya telinga, kita juga sama punya mata, tetapi mata manusia terbatas. Pendengaran manusia juga ini terhalang oleh tembok, kita nggak tahu apa yang lewat apa yang diperbuat di sana, apa yang terjadi, lagi masak apa juga nggak tahu gitu ya. Kita terbatas kan gitu. Atau main ketika di luar kita melihat jarak mungkin 50 meter masih kelihatan, tetapi nanti kalau jarak lebih dari itu 200 meter kan nggak kelihatan. Ya. Alias penglihatan manusia itu terbatas. Ya sesama makhluk saja berbeda gitu ya. Mungkin kalau mata elang gitu ya, itu lebih apa? Lebih tajam gitu ya. Jarak mungkin berapa ratus meter di bawah sana dia bisa tahu ada anak ayam gitu ya lagi bersembunyi umpamanya. Di antara makhluk saja berbeda. Maka antara sang pencipta dengan yang diciptakan tentunya berbeda. Maka kita menetapkan maka kita menetapkan apa yang Allah sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, ataupun yang Allah kabarkan melalui nabinya, karena nanti di dalam hadis juga disebutkan ya, di antara sifat-sifat Allah bahwanya ada Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki ya. Jangan kemudian berarti kakinya seperti kaki manusia, tangannya seperti tangan. Ini kan gambaran kita manusia, tetapi nggak ada. Iya, karena nggak ada yang melihat Allah. Ya cukup kita meyakini apa yang Nabi sampaikan ya, tanpa kemudian menyamakan dengan makhluk. Itu intinya ya. Karena ini nanti bagian dari tauhid ya. Ketika kita belajar tauhid, diantaranya adalah mencoba untuk memahami ya, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan yang namanya sifat Allah ini bedanya dengan nama. Kalau nama itu di dalamnya terkandung sifat, nama di dalamnya terkandung sifat. Tetapi tidak sebaliknya. Tidak mesti sifat Allah, perbuatan Allah itu mesti langsung dijadikan nama bagi Allah, itu tidak. Contoh sifat Allah, maksudnya perbuatan Allah adalah Allah itu turun. Ya, nanti di dalam hadis disebutkan Allah itu turun pada setiap sepertiga malam, ya, mendengarkan doa hambanya, mendengarkan ya taubat seorang hamba. Maka nanti di dalam hadis disebutkan mintalah kepada Allah ya di malam-malam sepertiga akhir, Allah mendengarkan ya apa yang diminta oleh hambanya ya. Allah turun. Tetapi ketika Allah memiliki sifat turun ya, tidak kemudian nama Allah itu juga disebut Maha turun, nggak ada gitu ya. Nggak ada nama Allah yang disebut Maha turun ya. Karena itu sifat, berarti cukup itu menjadi apa? Sifat Allah alias perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian menjadi nama bagi Allah. Tetapi kalau setiap nama pasti di dalamnya ada sifat. Jelas niki nggih Bapak Ibu-ibu? Ya. Ini poin yang ke-12. Kita lanjutkan ke poin yang ke-13 ya. Apa poin yang ke-13 di situ bunyinya, Pak? Apabila kita membahas hadis Anas, kita akan tahu bahwa makna hadis dari Ibn. Ya. Yang berbunyi sesungguhnya Allah
mengharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan harap pahala melalui wajah Allah adalah tidak melakukan perbuatan syirik. Tidak sekedar mengucapkan la lisan. Ya, jadi ini seperti yang sudah kemarin kita sebutkan ya. Yang namanya orang mengucapkan kalimat tauhid, ya, mengikrarkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu tidak hanya sekedar sesuatu yang diucapkan, tetapi juga di sana ada syaratnya. Supaya orang mendapatkan ya kemuliaan ya atau keutamaan dari kalimat tauhid yang itu kita sebutkan di dalam hadis, bagaimana kalimat tauhid itu akan menjadi pemberat ya timbangan kebaikan hamba, maka di antara syaratnya harus ikhlas kan gitu ya. Maka di antara satu hadis dengan hadis yang lainnya itu saling menjelaskan ya. Jadi nanti ketika kita belajar Al-Quran pun, tafsir Al-Quran itu antara satu ayat itu menjelaskan ayat yang lain. Begitu pula juga dengan hadis ya. Bisa jadi keterangan satu hadis itu ada keterangannya di hadis yang lain ya. Ini disebutkan kalau orang itu membaca hadis Anas, maka dia akan mengetahui makna yang terkandung di dalam hadis Itban ya. Yang bunyinya adalah fa innallaha harrama 'alan nar, Allah itu mengharamkan neraka ya, alias orang itu tidak akan masuk neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan jelas ya keutamanya, Allah akan haramkan bagi orang itu neraka, alias tidak akan masuk neraka. Tetapi ini ada ada syaratnya ya. Yabtaghi bidzalika wajhallah. Orang mengucapkannya itu karena mengharap wajah Allah. Maksudnya apa? Ikhlas. Berarti kalau orang itu ikhlas, memurnikan niat atau dia mengucapkannya karena Allah, berarti tidak dibarengi dengan kesyirikan, alias dia juga menjauhi yang namanya kesyirikan. Karena seperti yang sudah sering kita sebutkan, yang namanya tauhid, keimanan itu nggak bisa bercampur dengan kesyirikan ya. Kesyirikan, kalau syirik itu adalah syirik besar ya, syirik besar, ibadah kepada selain Allah ya, meyakini ada selain Allah yang menciptakan atau mengatur, memberi rizki, maka itu keyakinan itu, dan itu bagian dari kesyirikan, syirik besar, akan menggugurkan tauhid. Tauhidnya menjadi batal ya. Keluar dari Islam ya. Keluar dari Islam. Maka ini keterangannya di dalam hadis Anas ya, menjelaskan makna ikhlas itu juga adalah dia menjauhi yang namanya kesyirikan ya. Ini di dalam kitab ini ada keterangan lainnya ya. Ai walaysa mujarrad qauluha bil lisan atau qaulaha bil lisan. Makanya orang itu mengucapkan syahadat ya tidak hanya sesuatu yang diucapkan di dalam lisan ya, tetapi juga tadi ya menuntut orang itu mengucapkannya adalah murni karena Allah ya, dan konsekuensinya adalah menjauhi yang namanya kesyirikan. Jadi antara satu hadis dengan hadis yang lainnya itu saling menjelaskan ya. Makanya kenapa kok pernah kita sebutkan ada syarat gitu ya, 7 gitu ya, 7 syarat orang mengucapkan kalimat tauhid, ikhlas, tunduk gitu kan, yakin, kecintaan ya, itu jujur ya, itu semuanya diambil dari tidak hanya satu hadis, tetapi para ulama kemudian menyimpulkan syarat-syarat itu dari hadis-hadis yang lain, dan itu saling saling melengkapi
ya, saling melengkapi. Ya. Jelas niki Bapak Ibu-ibu, poin yang ke-13 ya. Keimanan tauhid orang bersyahadat itu juga harus dibarengi dengan meninggalkan yang namanya kesyirikan. Ya, semuanya bentuk kesyirikan, mau syirik besar maupun syirik kecil. Tetapi kita pernah sebutkan yang sampai membatalkan tauhid itu adalah syirik besar. Adapun syirik kecil itu tidak sampai tingkatannya syirik besar, ya, tetapi itu akan mengurangi yang namanya keimanan. Apa contoh-contoh syirik kecil? Ya banyak, ya. Seperti umpamanya yang namanya disebutnya tatoyur. Pernah dengar Bapak Ibu-ibu? Nah, tatoyur ya. Ya, ini bahasa Arabnya tatoyur. Nah, tatoyur. Ya, ini tatoyur itu asal katanya dari toir. Toir itu burung. Apa hubungannya burung dengan kesyirikan ya? Jadi di dalam kebiasaan orang Arab itu ada apa namanya? Jadi ketika melihat sesuatu, umpamanya melihat burung gitu ya, burung jenis sesuatu tertentu gitu, yang umpamanya melihat ada burung gagak ya, hinggap di rumah seseorang, hinggap di jendela. Burung gagak gitu ya, hinggap di rumah seseorang. Oh, ini tanda apa? Rumah ini nanti akan ada musibah. Ini disebutnya tatoyur. Ya, perenjak atau yang lain. Tetapi ini hanya apa namanya, kalimat ini karena dulu orang Arab itu biasanya mengaitkannya dengan burung. Tetapi ini tidak kemudian membatasi hanya burung saja. Apapun gitu ya. Ada orang kemudian berprasangka buruk atau kemudian apa? Mengaitkan kesialan dengan sesuatu hal tertentu. Wah, ini kejatuhan. Ya, atau kemudian kemasukan kupu-kupu ini nanti kedatangan tamu. Apa hubungannya kupu-kupu sama tamu? Ini secara akal saya tidak nyambung gitu ya. Kemudian termasuk dengan tatoyur ini kaitan dengan tempat umpamanya ya. Rumah kalau di menghadap mana Pak? Ditusuk sate itu ya. Oh, ini rumah ada. Ini bisa banyak mendatangkan kesialan bagi pemiliknya gitu ya. Atau kemudian orang meyakini yang namanya nomor keramat, maunya nomor 13. Makanya sampai orang-orang modern juga kayak gitu ya. Kadang-kadang ada gedung tinggi gitu ya, nggak ada nomor 13, adanya 12A maunya sama 12B, nanti tahu-tahu langsung 14. Mendapati seperti ini. Ini semua bagian dari tatoyur dan itu tidak boleh, keyakinan yang menyimpang, tidak ada dasarnya di dalam syariat ya. Karena segala sesuatu itu bisa menjadi sebab, itu nanti dikembalikan kepada sebab di dalam syariat ya. Pokoknya Allah memerintahkan sesuatu itu menjadi sebab, atau sebab itu yang sesuatu bisa diterima oleh akal ya. Alias orang sudah melakukan kebiasaan itu dan itu bisa berpengaruh gitu ya. Contoh umpamanya orang ingin mendapatkan harta rizki ya, sebabnya apa? Dengan bekerja kan gitu, bekerja tekun, ikhtiar, itu sebab.
Dan sebab itu sebab yang secara akal pun diterima kan gitu. Atau umpamanya orang ingin sembuh, wasilahnya sebabnya apa? Di antaranya umpamanya minum obat kan gitu. Itu kan termasuk sebab, dan itu dari segi medis sudah umpamanya ini obat ini mengandung zat tertentu yang itu bisa meredakan sakit kepala dan seterusnya. Ini secara medis, secara apa namanya disebutnya adalah tajribah ya, percobaan itu berpengaruh. Maka itu boleh orang mengambil sebab yang itu teruji secara uji coba gitu ya, atau sebab itu adalah sesuatu yang Allah jadikan itu sebab ya. Contoh mamanya yang Allah tetapkan sebagai sebab mamanya ya, orang membaca apa? Membaca ketika sakit disyariatkan untuk meruqyah, membaca umpamanya dibacakan ke yang sakit itu dibacakan apa? Surat Al-Fatihah. Itu kan ruqyah. Loh, siapa yang tahu kok membaca Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan? Dari mana taunya? Perasaan. Bukan perasaan. Karena itu ada contohnya dari Nabi. Berarti kalau sesuatu yang dicontohkan dari Nabi itu disyariatkan atau tidak? Diperintahkan nggak di dalam agama? Diperintah. Itu yang disebut sebab yang Allah perintahkan. Maka itu boleh dilakukan. Tetapi yang lain-lain ini, seperti orang beranggapan sial dengan angka-angka, dengan hari-hari tertentu. Wah, ini di bulan Suro ini nggak perlu mengadakan yang namanya hajatan ini karena nanti mendatangkan kesianan. Wong Nabi menikah saja di bulan Muharram, di bulan Suro. Nabi itu ketika menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha itu di bulan Muharram. Jadi yang tidak menjadi sebab jangan kemudian dijadikan sebab. Maka nanti jatuhnya ini ke masalah tatoyur, dan para ulama mengatakan tatoyur ini bagian dari syirik kecil. Bagian dari syirik kecil. Ya, bukan berarti syirik kecil itu dosa ringan, bukan. Sekecil apapun yang namanya syirik itu juga dibandingkan dengan dosa besar-besar lainnya, maka ini lebih besar. Ya, syirik kecil itu ketika dibandingkan dengan dosa besar yang lainnya tetap lebih besar. Makanya orang tidak bermudah-mudahan dengan yang namanya syirik kecil. Itu contohnya adalah tatoyur ini, ya. Kalau di apa namanya di yang kita kenal mungkin ada tahayul, ya, apalagi khurafat gitu ya. Apalagi ya itu tahayul, khurafat itu masuk di bawah tatoyur ini ya, di bawah tatoyur. Jadi menganggap sesuatu itu apa namanya bisa mendatangkan kesialan ya. Termasuk juga adalah contoh dari syirik kecil itu diantaranya adalah apa yang berkaitan dengan jimat ya. Jimat ya. Ya, bisa cincin, bisa kemudian keris, atau bisa mungkin gambar-gambar tertentu gitu ya. Ini kalau toko kalau nggak dipasang gambare Mbah Sinta. Mungkin Bapak Ibu pernah memperhatikan gitu ya, ada rumah makan yang mesti majang foto Mbah siapa gitu ya. Dengan anggapan apa? Oh, ini bisa menjadikan laris. Ini bagian dari apa? At-tamaim, atau ya tadi menganggap sesuatu itu bisa menjadi penyebab ya datangnya tadi rizki dan seterusnya ya. Maka ini bagian dari syirik kecil. Tetapi kalau kemudian keyakinannya meyakini yang mendatangkan ini adalah gambar ini, jadi rizki ini yang mendatangkan gambar ini atau batu tertentu, maka itu bukan hanya syirik
syirik kecil, tapi itu sudah nanti levelnya syirik besar. Jadi kalau yang syirik kecil itu hanya meyakini ini sebagai penyebab gitu ya. Tetap meyakini yang mendatangkan rezeki itu Allah, tetapi ini sebagai perantara. Ini sudah masuk ke dalam syirik kecil. Tapi kalau sampai meyakini ini loh yang mendatangkan rezeki, ini loh yang menjadikan orang itu kaya, maka itu sudah levelnya syirik besar. Iya. Ya, syirik kecil itu tandingan juga, tetapi itu di bawahnya, ya. Maka ini bisa mengurangi, kalau syirik kecil tadi mengurangi keimanan tauhid kepada Allah. Kalau syirik yang besar itu sampai membatalkan. Bisa difahami Bapak Ibu-ibu, ini kaitan dengan apa? Poin yang ke-13 berarti mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah. Orang mengucapkan kalimat tauhid itu mengharap wajah Allah, maknanya juga adalah dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ada yang mau ditanyakan ini kaitan poin 13? Jelas nggih? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan poin ke-14 ya. Dari ibu-ibu nun sewu, ada yang bisa membacakan poin 14? Ibu pojok, Bu sinten nggih nun sewu? Bu Rasidah? Oh, Bu Endah, nggih. Monggo Ibu nun sewu. Poin ke-14. Ya. Ya, Masya Allah. Ini penulis mengatakan perhatikanlah. Ini di dalam bahasa Arabnya ta'ammal al-jama'. Perhatikanlah, renungkanlah gitu ya. Renungkanlah, pikirkanlah. Di dalam hadis itu kan ada apa? Nabi Muhammad menyebutkan persamaan gitu ya. Persamaan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa. Ya. Yaitu menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu sama-sama hamba Allah. Apalagi yang disebutkan? Sama-sama utusan Allah. Ya. Jadi di dalam hadis itu disebutkan kesamaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Sama-sama hamba Allah. Hamba Allah berarti sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Alias Nabi Isa itu bukan apa? Bukan anak Tuhan dan juga bukan Tuhan, itu maknanya, ya. Jadi ini hadis yang menyanggah gitu ya. Menyanggah sih artinya apa? Menyangkal gitu ya, menolak bahwasanya Isa itu adalah anak Tuhan, ya. Karena di dalam hadis ini disamakan Isa dengan Nabi Muhammad, sama-sama hamba Allah alias ciptaan Allah. Namun mereka berdua ini diberikan kemuliaan apa oleh Allah berupa risalah. Sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah, maka disebutnya adalah abduhu wa rasuluh. Dua-duanya itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi ini dua makna, dua penjelasan, ya. Kita istilahnya ketika memuji Nabi, ya, itu tidak juga apa berlebihan, mengangkat Nabi kita Nabi Muhammad itu lebih dari yang semestinya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasoro, menganggap Isa itu lebih, bukan sekedar manusia tetapi Tuhan, ya. Anak Tuhan gitu ya. Dan juga tetap memuliakan keduanya karena ini adalah manusia pilihan yang mendapatkan risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita boleh menyanjung Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Makanya di antara sanjungan kita adalah kita bersolawat kepada Nabi, kan gitu. Ketika kita kemudian apa
Ketika di dunia pun Allah itu sudah memuliakan Nabi, ya. Di antaranya Allah itu sandingkan atau nama Nabi itu senantiasa dipanggil atau disebutkan. Kapan? Ketika kita mendengar adzan kan gitu ya. Setiap hari setelah orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, apa setelahnya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nama Nabi itu setiap hari itu disebut oleh orang-orang yang mengumandangkan azan. Setelah disebutkan nama ini juga bentuk apa? Kemuliaan yang Allah berikan kepada nabinya. Makanya kita juga wajib memuliakan Nabi gitu ya. Bersolawat kepada Nabi. Tetapi jangan kemudian menganggap Nabi itu seperti Allah. Ya. Karena ada orang-orang yang kemudian memuliakan Nabi, menganggap Nabi itu walaupun sudah meninggal bisa kemudian mengabulkan permintaan gitu ya, bisa memberikan solusi dari segala bentuk kesulitan dan permasalahan hidup ya. Ini kadang-kadang terjadi ya. Dan ini sudah diperingatkan ya, karena terjadinya kesyirikan ya, itu awalnya adalah bentuk apa? Bentuk sifat berlebih-lebihan ya. Sifat berlebihan. Ya diantaranya berlebihan kepada para nabi, berlebihan kepada orang-orang soleh. Ini menganggap Pak Kiai dulu ini Masya Allah orang hebat, orang soleh. Sampai ketika sudah meninggal, orang-orang datang ke kuburannya berdoa ya, masih diminta ya bantuannya, syafaatnya. Ini adalah bentuk dari apa? Bersifat berlebihan, dan itu menjadikan orang terjerumus di dalam kesyirikan. Ya sama seperti orang-orang Nasoro, berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa sampai menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Ini kan sama sebetulnya ya. Kasusnya sama, bersifat berlebih-lebihan. Maka di dalam hadis ini disebutkan dua sifat yang sama bagi Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Ini dijelaskan annahu jama'a likulli minhuma baina ubudiyah wa risalah. Dua-duanya sama, memiliki sifat ubudiyah, hamba ya, sama-sama ciptaan Allah, wa risalah, dan dua-duanya sama-sama mendapatkan wahyu risalah dari Allah. Termasuk juga ini di keterangannya ditambahkan dua-duanya ini sama-sama laki-laki. Sama-sama laki-laki ya. Annahu jam'a baina rajulaini ya. Nabi Muhammad dan Nabi Isa ini sama-sama laki-laki karena memang semua nabi itu laki-laki, enggak ada yang perempuan ya. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah itu maha kuasa ya, untuk memilih di antara hambanya siapa yang menjadi nabi, siapa yang menjadi rasul. Kemudian Allah juga menciptakan antara laki-laki dan perempuan, yang mana masing-masing itu punya kelebihan masing-masing tersendiri gitu ya. Laki-laki kebanyakan diberikan kekuatan yang lebih daripada perempuan, tetapi nanti perempuan juga lebih unggul umpamanya dalam hal sabaran mendidik anak dan seterusnya. Itu yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing itu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Termasuk ketika Allah membagi-bagi rizki antara satu orang dengan orang yang lain kan berbeda-beda. Ada yang satu dimudahkan, dilapangkan rizkinya, yang satu mungkin pas-pasan, yang satu lagi mandan seret. Itu tidak terlepas dari ketentuan Allah. Yang satu diciptakan laki-laki, yang satu perempuan gitu ya. Yang satu kulitnya putih, yang satu kulitnya coklat, ada yang
itu sudah menjadi ketentuan Allah, ya. Dan kita sebagai orang muslim mukmin itu adalah sifatnya apa? Qanaah, menerima apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah. Maka tidak sepantasnya seorang itu kemudian memiliki sifat apa? Hasad, iri atau karena itu sudah menjadi apa? Allah yang menentukan, kan gitu. Allah yang menciptakan dan Allah bebas mau menentukan apapun, kan gitu. Makanya bentuk dari yang mendatangkan kemurkaan Allah adalah ketika manusia kemudian memiliki apa? Tadi, iri dengki, ya. Wah, kok itu diberikan rizkinya lebih banyak gitu ya, padahal saya itu kalau dulu ketika di mungkin sekolahnya bareng gitu ya, yang satu ranking 1, yang satu mungkin nggak ranking. Tapi bisa jadi ketika dewasa yang ranking ini hidupnya biasa alias pas-pasan, tapi yang yang nggak ranking dulu malahan Masya Allah sukses bisnisnya. Itu juga sudah ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang satu mungkin hidungnya mancung gitu ya, yang satu ini juga sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi kita sebagai hamba itu adalah bersikap menerima, ridho, ya, ridho dan tidak kemudian hasad. Ya, termasuk juga ketika Allah memilih, kenapa kok nabinya dari bangsa Arab gitu ya, bukan dari bangsa Indonesia? Ya, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita nggak bisa protes. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, ya. Itu sudah ketentuan Allah, ya. Kenapa nggak dari orang Indonesia Banyumas? Ya, tentunya Allah mengunggulkan satu kaum dari kaum yang lainnya, itu semuanya adalah ketentuan Allah dan ada hikmahnya. Yang apa? Yang jadi nabi, yang ngaku-ngaku ada gitu. Yang ngaku-ngaku nabi ada ya, orang Indonesia. Bahkan dulu ada yang ngaku-ngaku nabi itu perempuan, ya. Pernah dengar? Siapa? Iya. Ini disebutkan, jadi penjelasan bahwasanya Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu sama-sama nabi, sama-sama hamba Allah, sama-sama laki-laki, ya. Ini disebutkan fatabayyana anna Isa mithl Muhammad. Ini menjelaskan Isa itu sama seperti Nabi Muhammad. Wa annahu abdun wa rasul. Mereka berdua itu ya hamba dan rasul. Walaysa rabban, dan bukan Nabi Isa itu bukan Tuhan. Wala ibnan li rabbi subhanih, ya. Dan juga bukan Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Tapi ini memang orang kemudian kenapa bisa memahami itu dari hadis ini, ya, dari hadis yang ada di bab kedua ini, ya, dengan tadi ta'amul. Ta'amul itu artinya dengan membaca dengan seksama, dengan penuh penghayatan, dengan kemudian memikirkan kandungannya. Ini sih apa maksudnya, kan gitu. Allah Nabi menyebutkan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, kan gitu. Itu adalah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa itu ya sama seperti halnya dengan Nabi Muhammad. Jelas nih Bapak Ibu-ibu, ya. Ya, termasuk maknanya juga adalah kita tadi tidak ikut-ikutan seperti mereka orang-orang Nasrani yang berlebihan terhadap Nabi Isa, ya. Di dalam menyanjung, ya, di dalam kita memuliakan Nabi, ya kita memuliakan Nabi, betul. Tetapi jangan kemudian menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah.
karena itu banyak terjadi. Jelas niki ibu-ibu, bapak-bapak? Kemudian poin yang ke-15 ini ada kaitannya dengan poin yang ke-14 ya. Kalau yang di poin 14 itu kesamaan, yang poin ke-15 ini sesuatu yang menjadi perbedaan, alias yang menjadikan Nabi Isa itu berbeda dalam artian di dalam penciptaannya ya. Pak Agus, monggo di nun sewu dibacakan poin yang ke-15. Nah, mengetahui kekhususan atau keistimewaan Nabi Isa bahwasanya dia adalah kalimat Allah. Maksudnya apa? Bedanya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ketika Allah menciptakan Nabi Isa, itu Allah ciptakan dengan perkataan Allah. Kalimah itu adalah perkataan. Apa ketika Allah menciptakan Nabi Isa dengan kata-kata kun, jadilah ya. Kun ya. Ini artinya adalah jadilah. Jadilah. Fayakun itu artinya adalah maka terjadi ya. Fayakun. Maka ini terjadilah. Maka maksudnya adalah ketika Allah mengucapkan kalimat kun, jadilah Nabi Isa, jadilah gitu ya, maka jadilah sosok ruh gitu ya, yang kemudian ada di jasad ya, janin gitu ya. Ini yang membedakan ya. Kalau Nabi Muhammad itu seperti yang lain, alias diciptakan di situ ada bapak dan ibu kan gitu ya. Bapaknya namanya Abdullah, ibunya namanya adalah Aminah kan gitu ya. Dalam Aminah, namanya Aminah saja ya. Siti itu sebetulnya non sewu ini ya nggak apa-apa ini. Jadi sebetulnya dari kata-kata sayyidah ya, sayyidah ini sayyidatun. Sayyidah itu tuan. Jadi untuk menghormati seseorang maka orang mengatakan sidi gitu, sayyidi tuanku gitu ya. Tapi karena wong Jawa gitu ya, itu kangelan jadi disingkat Siti. Ini ya kalau dikembalikan mana sayyidah itu artinya tuan ya. Nah, jadi panggilan untuk penghormatan. Panggilan untuk penghormatan. Sayyidatun itu kalau perempuan, sayyidun itu kalau untuk yang laki-laki. Maka ini yang kemudian di poin ke-15 bedanya itu di dalam penciptaan Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah tanpa seorang ayah, alias Allah ciptakan dengan kalimat tadi, ungkapan kun. Kalau Nabi Muhammad itu seperti yang lainnya ya, yaitu adanya bapak dan ibu. Ini yang membedakan ya. Anna Isa infaroda an Muhammad, ini keterangan tambahannya bahwa Nabi Isa itu berbeda dengan Nabi Muhammad. Apa perbedaannya? Fi aslil khilqati ya, fi asli al-khalqah ya, atau khilqah, pada penciptaannya ya. Faqad kana bi kalimah, kalau Nabi Isa itu Allah ciptakan dengan perkataan kun tadi. Amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
faqad khuliqa min ma'i abihi, ya. Ya, diciptakan adanya bapak dan ibu. Walaupun memang nanti Nabi Muhammad ketika masih kecil, ya bapaknya kemudian meninggal. Ya. Dan bapaknya Nabi Muhammad itu memiliki banyak saudara di Madinah. Ya. Kenapa nanti kok ketika hijrah kok Nabi Muhammad itu ke Madinah bukan ke yang lainnya? Karena memang di situ banyak saudara dari bapaknya. Jelas niki poin ke-15 Bapak Ibu-ibu. Kalau yang poin ke-14 itu menunjukkan kesamaannya, ya, dan itu untuk menjelaskan bahwa Nabi Isa itu sama dengan Nabi Muhammad. Adapun yang ke-15 ini menunjukkan ada perbedaannya memang, tapi itu hanya pada penciptaannya kan gitu ya. Dan itu semuanya menunjukkan keagungan Allah. Allah mampu untuk menciptakan dengan manusia dengan adanya bapak dan ibu, dan Allah juga mampu untuk menciptakan seseorang tanpa ada ayah. Bahkan Nabi Adam lebih istimewa lagi, maksudnya lebih istimewa, lebih kalau secara manusia gitu ya, ini lebih dahsyat lagi. Nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Allah mampu atau tidak? Mampu. Yes. Jadi ini semuanya menunjukkan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan orang itu kemudian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gak ada yang mampu menandingi Allah. Nah, ini poin yang ke-15. Ada yang mau menambahkan? Monggo, oke. Yang pertama nih kaitannya dengan Nabi Isa itu, apakah dia itu hanya dalam waktu semalam hamilnya, ataupun juga seperti hanya 9 bulan 10 hari? Itu yang pertama. Nanti ada lagi pertanyaan lain tadi Ustaz menyampaikan bahwa cara saya dalam taklim manusia, taklim makhluk adalah dalam ketika kuasa Allah. Ya. Bagaimana kaitannya dengan orang itu berbuat yang tidak baik? Itu kan mestinya dibuat dari kehendak yang Maha Kuasa, dibuat dari karena yang diinginkan oleh Allah kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, siapa itu yang memberikan dan Nabi khususnya? Itu siapa? Apakah dari sangat turun mengenal? Itu antara tiga yang tertanyakan. Baik. Yang pertama tadi adalah kaitan dengan hamilnya Maryam berarti ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Wallahu taala a'lam. Kalau di dalam keterangan hadis gitu ya, atau tarikh itu sama ya, alias tidak hanya semalam ya. Makanya nanti di situ Maryam itu mengurung diri ya, mengurung diri ketika dia hamil, bahkan ya dikucilkan betul ya. Bahkan nanti sampai orang karena tidak peduli padahal dalam kondisi hamil ya, kelaparan, maka nanti ada riwayat itu ya. Maryam itu diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma ya. Padahal kalau wanita lagi hamil gitu ya, goyangan pohon kurma kira-kira goyang kita saja yang kuat sehat mungkin goyang-goyang nggak ada yang jatuh ya. Tapi ini perintah dari Allah ya. Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma, dan atas izin Allah kurma itu berjatuhan. Alias apa? Ya, waktunya pun sama seperti dengan wanita-wanita yang lain pada umumnya, cuman detailnya berapa bulan wallahu taala alam, saya juga tidak mengetahui itu ya.
Ya, tidak hanya semalam, bahkan ya tadi ada riwayat yang sampai karena dikucilkan. Ini orang-orang mengatakan engkau itu wanita yang baik-baik kan gitu. Dari keturunan yang baik-baik, kok bisa-bisanya hamil nggak ada lakinya kan gitu. Ya, ini menjadi tuduhan yang macam-macam kan gitu. Sampai kemudian mengasingkan diri dan itulah diperintahkan untuk menggoyangkan. Berarti istilahnya ini juga pelajarannya sangat dalam gitu ya. Alias orang itu ya diperintahkan dia berusaha, ya semampu dia. Adapun hasilnya itu yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu diperintahkan untuk ikhtiar, berusaha ya sama. Maryam itu ya diperintahkan untuk ikhtiar, tetap untuk menggoyangkan. Adapun kemudian Allah kurmanya itu pada jatuh, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua bentuk sebab dan akibat, ya, ini pernah kita jelaskan ya, ada yang namanya sebab. Ini kaitan dengan tatoyur juga ya. Ada yang namanya sebab dan akibat. Ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang bisa melakukan sebab, ya, orang ingin tahu tentang agama, ya sebabnya adalah belajar, mendatangi apa? Majalisul ilm, ya. Dan dia ketika mampu mendatangi madrasah, mendatangi pengajian, itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya banyak orang yang tahu gitu ya pentingnya belajar agama, tetapi Allah tidak menggerakkan hatinya untuk kemudian apa? Belajar ngaji. Banyak atau tidak? Banyak. Maka sebab ini pun terjadi atas kehendak Allah. Orang bisa bekerja, orang bisa kemudian datang ke dokter, bisa minum obat, obatnya bisa masuk ke dalam perut, bisa dicerna. Itu semuanya adalah kehendak Allah. Termasuk juga akibatnya. Orang itu minum obat jadi sembuh atau tidak, itu juga kehendak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak juga orang yang sudah berobat, orang sudah minum obat, padahal penyakitnya sama, tapi tidak karena ini juga siapa yang memberikan akibatnya? Ya Allah juga. Semuanya itu, ya. Jadi nggak boleh orang itu nanti juga ini berkaitan dengan syirik, bapak-bapak, ibu-ibu. Orang itu nggak boleh bergantung terhadap sebab. Wah, neknya wis ngombe obat kita, mari. Siapa jamin? Karena akibat pun itu adalah nanti siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sudah bekerja tetapi juga mungkin rizkinya masih apa? Masih belum banyak, ya. Ya itu sudah menjadi apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga ketika orang yang berbuat maksiat pun itu juga tidak terlepas dari kuasa Allah. Tetapi yang perlu diketahui, orang berbuat maksiat atau orang kemudian melakukan kebaikan pun itu ada kembali juga ke orang yang melakukan itu. Dalam artian apa? Orang itu juga bisa memilih gitu ya. Memilih akan melakukan kebaikan atau akan memilih yang namanya kemaksiatan, ya. Jadi manusia pun itu punya apa? Punya masyiah, alias apa? Punya keinginan, punya usaha. Tetapi usaha seorang itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga orang ketika melakukan perbuatan buruk itu juga atas kehendak dirinya. Makanya kenapa kok Allah kemudian menghukum orang yang berbuat maksiat itu karena atas pilihan apa? Pilihan dirinya sendiri, ya. Dan itu juga tadi tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kadang-kadang Allah itu juga menciptakan sesuatu yang itu tidak dikehendaki oleh Allah alias tidak disukai. Tapi itu akan terjadi. Ya. Contohnya adalah ya kemaksiatan atau kemudian bencana, musibah, atau yang jelas umpamanya syaitan. Syaitan itu yang menciptakan siapa? Iblis, syaitan. Allah. Ya. Tetapi Allah suka nggak dengan syaitan itu, perilaku syaitan itu? Tidak. Ya. Tetapi Allah ciptakan. Makanya itu yang disebutnya adalah ada yang namanya takdir apa? Takdir apa Bu? Kauni dan ada takdir syar'i. Ya, ini yang mana syar'i. Kalau syar'i ini pasti yang disukai oleh Allah. Kalau kauni ini bisa jadi terjadi tetapi itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu. Dan itu sebagai apa? Ujian bagi manusia, termasuk ketika orang melakukan keburukan, yaitu terjadi karena kuasa Allah, tetapi Allah tidak meridhoi perbuatan tersebut, dan manusia itu dia bisa memilih, ya. Alias manusia itu tidak diciptakan kemudian apa yang dia lakukan itu istilahnya seperti robot gitu ya, di setel dengan apa yang Allah ya nggak bisa, ya istilahnya apa istilahnya ya, terpatri ya, seperti robot itu. Tidak, manusia itu bisa memilih antara yang baik dan yang buruk. Ketika umpamanya di hadapannya ada susu, yang satunya mungkin racun kan gitu, orang kan bisa milih yang mana, yang susu lah, biar sehat gitu ya. Ini orang bisa menentukan itu. Makanya ketika dia menentukan sesuatu yang buruk, maka dia juga mendapatkan apa? Keburukan alias akibat hukuman atas pilihannya melakukan hal-hal yang buruk, dan itu dilarang di dalam syariat. Tetapi ketika melanggar, berarti dia mendapatkan hukuman. Jadi itu semuanya tidak terlepas dari takdir Allah, tetapi manusia ketika melakukan perbuatan buruk pun itu juga adalah atas keinginan dirinya, tidak dipaksa. Manusia itu tidak dipaksa untuk melakukan perbuatan. Bahkan orang nggak boleh memaksa untuk masuk Islam, itu nggak boleh. Ya, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan di dalam beragama. Ya, kalau kita ya mau mengajak kepada kebaikan, ya, kalaupun orang itu menerima atau menolak itu kembali kepada orangnya gitu ya. Berarti kalau dia menerima berarti dia mendapatkan taufik dari Allah, petunjuk dari Allah. Kalau tidak ya berarti dia belum mendapatkan apa? Taufik bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tetap berdosa, ya, karena itu adalah atas pilihan ya dia sendiri, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi apa? Gelar Nabi. Apakah itu ada kaitan dengan keturunan? Ya. Ya. Wallahu ta'ala bishawab. Kalau kita melihat gitu ya, nabi-nabi yang ada itu memang ada kaitannya gitu ya, antara satu dengan yang lainnya, ya. Sampai nabi kita Nabi Muhammad pun nanti kalau disambung gitu ya, silsilahnya ya sampai ketemu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam artian apa? Ya memang itu ada, karena memang manusia asalnya adalah dari satu keturunan kan gitu, ya. Baru nanti ketika zaman Nabi Nuh kemudian keturunan itu dari anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam kan gitu, terus menyebar gitu ya, dan dari orang-orang keturunan itulah kemudian Allah memilih gitu ya, memilih di antara
manusia itu para nabi. Tapi kalau dilihat memang masih satu keturunan semuanya. Ya. Kalau mengerucutnya adalah ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Makanya disebutnya adalah Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Ya, dari Nabi Isa alaihissalam nanti terus Ishak dan terus ke atas itu nanti ke Nabi Ibrahim juga, Nabi Muhammad ini juga nanti ke Bani Quraisy ya, Hashim terus ke atas nanti ketemu Nabi Ismail alaihissalam ya mengerucut kepada Nabi Ibrahim. Ya, tapi ada yang selamat, ada yang selamat itu nanti disebutkan ada 4 kalau tidak salah keturunannya Nabi Nuh seperti Yafith ya, terus dan yang lainnya ya, Sith dan itu nanti dari situ ini yang keturunan orang-orang Afrika, ini yang satunya Asia dan seterusnya itu memang dari Nabi Nuh, anak-anak Nabi Nuh. Walaupun memang ada yang tenggelam juga ya. Yang disebutkan di dalam tas. Kenapa? Yang memberikan gelar nabi seperti tadi kan anaknya Nabi Nuh ada berapa yang ya. Itu yang menyatakan tahu dari nabi. Ya itu langsung dari Allah, dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mendapatkan wahyu. Dan tentunya yang dijadikan sebagai nabi dan rasul itu adalah orang-orang pilihan ya. Punya ya berbeda dengan kebiasaan orang lainnya ya. Seperti Nabi Muhammad walaupun hidup di kalangan orang-orang Quraisy, tetapi ketika masih mudanya pun Nabi tidak pernah minum minuman, tidak pernah sujud kepada patung sama sekali. Ya. Jadi memang sudah disiapkan dari kecilnya Nabi dibelah dadanya, itu kan nanti ada kisah-kisah itu ya. Ini semuanya menunjukkan memang Allah itu sudah memilih di antara manusia siapa yang dijadikan sebagai nabi dan rasul. Itu semuanya mutlak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih, Pak, nggih? Ya, ini berarti terakhir poin 15 ya. Ya, kita tinggal 5 lagi ya. 5 lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang biiznillah atas izin Allah. Semoga yang kita kaji ini bermanfaat ya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih Bapak Ibu-ibu semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.